Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melly Levkansa Barinda, NPM 203100065 dari kelompok 8 Universitas Malahayati Prodi Kedokteran Umum. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada skilab 5 pemasangan dan pelepasan implan atau susu KB. Jadi untuk susu KB sendiri adalah alat kontrasepsi berupa kapsul plastik yang berisi hormon yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Di Indonesia sendiri dikenal beberapa jenis implan, yaitu Norplan yang pertama. Norplan ini terdiri dari 6 batang silastatik lembut yang berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya 5 tahun. Dan untuk implan dan sinoplan sendiri itu terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameternya 2 mm yang diisi dengan 68 mg 3 ketodesogestel dan lama kerjanya 3 tahun. Untuk Jadena dan Indoplan terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerjanya 3 tahun. Jadi video selanjutnya ini saya akan menjelaskan kepada pasien apakah setuju atau tidak memasang implan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu. Perkenalkan saya Dr. Maila Fikasa Barinda yang bekerja pada pagi hari ini. Silakan duduk Ibu. Iya dok. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Naura. Dengan Ibu Naura. Umurnya? Umur saya 30 tahun. Umurnya 30 tahun. Alamatnya Ibu? Dari Mandala. Dari Mandala. Pekerjaan Ibu? Saya sebagai ibu rumah tangga. Oke. Jadi di sini Ibu berobat dengan keluhan apa, Bu? Saya dengan keluhan mau masang susu KB. Oh, memasang susu KB. Alasan Ibu untuk memasang susu KB ini kenapa, Bu? Karena anak saya sudah 2 dok. Anaknya sudah 2. Oke, Bu. Jadi untuk pemasangan susu KB ini efek sampingnya yang paling utama yaitu perubahan pola haidnya ya Ibu, terus bertambahnya hari-hari pendarahan dalam satu siklusnya, dan pendarahannya bercak-bercak Bu, berkurang panjang untuk siklus haidnya nanti, dan amenore walaupun jarang terjadi ya Ibu dibandingkan pendarahan lama atau pendarahan bercaknya. Untuk kelebihannya sendiri, susu KB ini sangat efektif mencegah kehamilan dan dapat mengembalikan kesuburan secara sempurna ya Bu. Dan implan atau susu KB ini tidak merepotkan setelah pemasangan, tidak perlu melakukan atau memikirkan misal ingin menggunakan pil KB kembali. Sekali pasang saja dan mendapatkan perlindungan biasanya selama 5 tahun ya Bu. Dan untuk kekurangannya ini biasanya nyeri kepala Bu, atau pusing, penurunan berat badan, nyeri pada payudara, perasaan mual, pusing kepala, dan perubahan mood atau kegelisahan. Dan ini membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk inserasi dan pencabutan. Tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular termasuk HIV atau AIDS ya Bu. Nah, untuk kontraindikasinya, hamil atau diduga hamil, pendarahan vagina tanpa sebab. Dan baik Bu, untuk kontraindikasinya pendarahan pada kelamin tanpa sebab, biasanya telah atau belum memiliki anak, menyusui, membutuhkan kontrasepsi pasca persalinan, dan tidak menyusui. Untuk indikasinya, pemakaian susu KB ini jangka waktu lama dan biasanya masih berkeinginan mempunyai anak lagi, tapi jarak antara kelahirannya tidak terlalu dekat ya Bu. Apakah benar? Benar dok. Oke. Dan tidak dapat memakai jenis KB yang lain ya Bu. Jadi di sini apakah setelah saya menjelaskan tentang susu KB ini apakah Ibu tetap setuju untuk melanjutkannya? Iya dok, saya setuju. Baik Ibu, silakan untuk cuci tangan dari lengan sampai tangan terlebih dahulu, lalu berbaring di sana ya Bu. Terima kasih. Alat dan bahan yang dipersiapkan, yang pertama itu ada celemek, ada masker, plester, kasa steril, spidol untuk penanda, penggaris untuk membantu menandai, mangkok atau kom, betadin atau antiseptik, cairan anestesi, dok, pinsat anatomis, spuit 3 mili,
pisau bisturi, troce, susu KB, tempat untuk menaruh alat agar tetap steril, dan handscoon. Baik, setelah kita menyuruh ibu atau pasien untuk berbaring, lalu selimutilah seluruh badannya, kemudian meminta ibu untuk pemasangan implan sendiri, tangan yang biasanya jarang dipakai, yaitu tangan sebelah kiri. Ibu mohon tangan sebelah kiri ibu untuk dilakukan pemasangan implan ya Bu. Tolong tangan ibu seperti ini ya Bu, seperti ini. Lalu setelah itu kita mempersiapkan alat dan bahannya. Pertama kita menggunakan celemek dan memakai masker. Setelah itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu, yaitu sekitar sabun ini sekitar 10-15 detik. Kemudian dibilas. Kemudian setelah kita mencuci tangan, pastikan alat dan bahan semua steril dan masih bisa digunakan. Dan juga pastikan tidak ada yang kadaluarsa. Lalu setelah itu alat dan bahan ini sudah disterilkan dengan DTT dan tangan sudah dicuci. Kemudian lakukan pengukuran secara optimal sekitar 8 cm di atas lipatan siku. Setelah ditemukan tanda, kita titik. Nah, kemudian karena titiknya di sini, maka kita titik di sini juga sesuai bentuk V dari susuk KB-nya yang akan dipasang. Kemudian setelah sudah ditandai, lalu memasang handscoon. Lalu kemudian kita ambil pinset anatomi dan juga kapas yang sudah disteril, ditaruh di tempat betadine. Kemudian setelah itu diratakan ke area yang mau dimasukkan implan. Oke, selanjutnya sebelumnya tadi sudah dipakaikan dok, ini untuk lebih agar terlindungi dari yang bagian yang tidak terkena. Nah, setelah itu lakukanlah anestesi dengan menggunakan spuit 3 mili. Lalu setelah itu tutup spuit dicopot. Kemudian ambil cairan anestesi, cek dulu sebelum disuntik. Kemudian suntikan ke bagian titik yang ingin disuntikan. Tujuan pemberian anestesi ini adalah untuk agar si pasien tidak merasakan nyeri. Lalu setelah itu insisikan lengan dengan bisturi, ini pisau bisturi, agar memudahkan trocar masuk. Dan untuk melakukan bisturi ini meminta izin kembali kepada pasien. Ibu, mohon maaf, saya akan melakukan insisi agar mudah memasukkan trocarnya ya Bu. Mohon maaf ya Ibu. Dianjurkan 45 derajat. Lalu dilakukan pemasangan trocar sampai titik batas bawah. Dan jangan lupa untuk memasukkannya sesuai dengan titik. Kemudian setelah sudah masuk ke sampai titik batas, memasukkan susuk KB. Setelah memasukkan, ditekan, kemudian setelah masuk susuk KB-nya kita keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian jika masih ada susuk yang menempel di trocar, agak diputar sedikit. Oke, lalu kemudian lakukan hal sama seperti tadi. Baik, diingatkan kembali memasukkan pemasangannya sesuai dengan pola ya, berbentuk V seperti ini. Dan setelah dilakukan pemasangan, dilakukan perban.
Setelah diperban, oke, selesai sudah. Jadi untuk pencabutan susu KB itu yang pertama menggunakan klem lengkung. Jadi semuanya itu sama dengan pemasangan susu KB. Bedanya hanya pada pengeluarannya menggunakan klem lengkung. Pertama, diraba, kemudian lakukan insisi dengan bisturi kembali. Lalu setelah itu lakukan dengan tangan, menekan agar susu KB-nya keluar. Jika sudah terlihat sedikit, kemudian lakukan penjepitan dengan klem ke arah atas, kemudian dicabut secara perlahan. Lakukan seperti tadi, kemudian dan jangan lupa untuk seluruh alat dan bahannya disterilkan direndam menggunakan alkohol dan mencuci tangan kembali.